Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Suci, NIM 4443220057, kelas 3A. Kali ini saya akan menjelaskan tools dan fungsi yang ada pada SketchUp 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu SketchUp. SketchUp merupakan sebuah perangkat lunak desain grafis yang dikembangkan oleh Trimble yang digunakan untuk membuat berbagai jenis model. Nah, di sini ada beberapa jenis tools yang ada pada SketchUp 2017. Yang pertama itu ada Select. Select itu fungsinya untuk memilih atau memindahkan objek ketika menggunakan alat-alat lain, sama saja seperti perintah ya teman-teman. Nah, yang kedua ada Make Component. Make Component ini fungsinya untuk menggabungkan objek satu kesatuan. Yang ketiga ada Paint Bucket. Paint Bucket ini tuh fungsinya untuk menghapus fungsinya untuk mewarnai pada objek. Contohnya saya akan mewarnai sebuah kotak. Di sini saya akan membuat kotaknya dulu. Nah, saya ingin mewarnai kotak tersebut, maka saya akan klik Paint Bucket. Nah, di sini akan muncul warna. Maka klik aja, lalu kemudian langsung klik aja pada objek yang mau diwarnai, seperti itu. Kemudian ada eraser. Eraser ini fungsinya untuk menghapus objek. Di sini langsung saja klik objek yang mau dihapus, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada line. Line itu fungsinya untuk menggambar garis lurus. Di sini kita klik aja, kemudian kita mau menggambar garis lurus. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ada freehand. Freehand ini fungsinya untuk menggambar bebas. Beda ya sama line. Nah, kita mau menggambar apa aja di sini. Kemudian ada rectangle. Rectangle ini fungsinya untuk membuat objek kotak. Kita mau membuat objek kotak. Kita klik aja rectangle, kemudian kita buat objek kotak di sini ya, seperti ini. Kemudian ada rotated rectangle, fungsinya untuk membuat objek persegi panjang dari 3 sudut. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Kita mau membuat seperti ini. Kemudian ada circle, fungsinya untuk membuat lingkaran penuh. Kita klik aja, kemudian kita buat. Nah, selanjutnya ada maaf ya teman-teman. Selanjutnya ada polygon. Polygon ini berfungsi untuk membuat bidang segi 6 ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada arch. Arch ini berfungsi untuk membuat garis lengkung hingga lingkaran menurut besaran sudut. Contohnya seperti ini. Kita mau bikin setengah lingkaran, maka kita putarkan. Nah, gitu. Kemudian ada 2-point arch, fungsinya untuk menggambar lingkaran, untuk membuat garis lengkung hingga lingkaran menurut besaran sudut. Menggambar garis lingkaran tidak tertutup. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada 3-point arch, fungsinya untuk sebagai perintah menjalankan berdasarkan titik pertama sebagai awal. Nah, ini dia ya. Kita membuat lingkaran tidak penuh.
Selanjutnya ada pie. Pie ini fungsinya untuk menggambar garis lengkung berbentuk pie, baik seperti lingkaran penuh. Kita mau bikin pie kayak gini ya. Kemudian ada move. Move ini fungsinya untuk memindahkan objek. Di sini saya mau memindahkan objek ini ke sini. Maka kita klik, nah seperti ini ya. Tinggal klik aja, kita mau pindahkan kemana. Kemudian ada push atau pull. Ini tuh berfungsi untuk mengubah objek menjadi 3 dimensi. Kita klik saja, lalu kita klik, lalu kita dorong ke atas. Nah seperti ini ya. Kemudian ada rotated. Rotated ini fungsinya untuk memutar objek ya teman-teman. Nah saya mau memutar objek ini ke sini. Nah seperti itu ya. Kemudian ada follow me. Follow ini fungsinya untuk mendorong objek yang disesuaikan. Contohnya saya mau mendorong objek ini seperti ini. Nah, kemudian ada scale. Scale ini berfungsi untuk mengubah besar kecilnya objek yang diskalakan. Saya mau memperbesar maaf. Ini aja ya. Ini seperti contohnya saya mau memperbesar ini. Nah, dulu ya. Kemudian saya ingin memperbesar kecilkan objek ini. Nah, gitu teman-teman. Kemudian ada offset. Offset ini fungsinya untuk menduplikasikan garis objek yang disesuaikan. Contohnya seperti ini. Kita bikin jadi kita nggak perlu lagi gitu. Nah, selanjutnya ada tab measure tool. Fungsinya untuk memberi notasi ukuran objek yang diinginkan. Oke, kita untuk ini tuh untuk mengukur berapa panjang, berapa lebarnya objek kita. Nah, maka akan tampil ukurannya seperti itu. Kemudian ada dimensi. Dimensi ini fungsinya untuk memberi notasi ukuran objek. Contohnya saya mau memberi ukuran ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada access. Access ini berfungsi untuk mengukur sudut miring konstruksi, menciptakan entitas lain. Kayak nih, saya memberi sudut ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada maaf, sepertinya ada yang kemudian ada 3D text. Ini tuh membuat teks 3 dimensi. Kita langsung klik aja. Contohnya kita bikin saya. Nah, maka di sini akan muncul teks 3 dimensi ya teman-teman. Kemudian ada orbit. Orbit ini fungsinya untuk memutar pandangan objek. Nah, di sini kita putar aja mau kemana, bebas seperti itu ya. Selanjutnya ada pan. Pan ini berfungsi untuk memindahkan pandangan secara vertikal maupun horizontal. Ini kita mau memindahkan kemana aja, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian ada zoom. Zoom ini berfungsi untuk memperbesar pandangan objek. Gitu. Selanjutnya ada zoom window. Zoom window ini berfungsi untuk memperbesar kamera, untuk menampilkan semuanya. Ini ya, contohnya aku mau memperbesar ini. Nah, gitu. Kemudian ada zoom extend. Zoom extend ini untuk memperbesar objek secara tetap. Contohnya saya memperbesar ini. Seperti itu.
Selanjutnya ada position kamera. Ini fungsinya untuk window preview ya teman-teman. Nah, tadi kita habis melihat ini. Kemudian ada look around. Look around ini fungsinya untuk memposisikan pandangan yang pada ketinggian tertentu. Nih, kayak kita mau pandangan ini, memposisikan. Kemudian ada walk. Walk ini fungsinya untuk pivot kamera dari titik stasioner. Contohnya seperti ini ya. Seperti itu. Selanjutnya ada section plan. Section plan ini fungsinya untuk membuat pemotongan pada bagian efek yang memungkinkan untuk melihat geometri dalam objek. Kita klik aja nih. Seperti itu ya. Kemudian pada tool view, nah di sini ada tools ISO. Ini fungsinya untuk melihat objek pada tampak bagian atas, pada kamera bagian menyorong, pada bagian gambar. Kemudian ada top. Top ini fungsinya untuk melihat objek tampak bagian depan, seperti ini. Selanjutnya ada front. Front ini fungsinya untuk melihat objek pada tampak bagian depan. Kemudian ada right. Right ini fungsinya untuk melihat objek tampak bagian samping. Selanjutnya ada back. Back ini untuk melihat objek pada bagian belakang gambar. Kemudian yang terakhir ada left. Left ini untuk melihat objek pada tampak bagian kiri, seperti itu. Sekian video presentasi saya mengenai fungsi tools yang ada pada SketchUp 2030. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching.